Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Bias Nurul Atika sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Diplomatik Konsuler, Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Di sini perkenalkan nama saya Andini Rahai Putri. Saya akan mempresentasikan salah satu materi mengenai digital diplomasi yang menjadi tugas ujian akhir semester pada semester ini. Nah, jadi izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai an introduction to digital diplomacy, an agreement that can happen behind screens. Nah, untuk beberapa poin materi yang akan dibahas pada hari ini adalah yang pertama yaitu apa itu diplomasi digital, yang kedua contoh bentuk diplomasi digital, dilanjutkan dengan dampak positif dan juga negatif yang diberikan dari kegiatan diplomasi digital ini, ditambah dengan tantangan dalam pengadaan diplomasi digital dan juga opini pribadi saya sebagai penulis. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu diplomasi digital. Jadi, penggunaan media sosial dan teknologi digital oleh pemerintah dan juga diplomat untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka dikenal sebagai diplomasi digital. Seperti yang kita tahu, kegiatan diplomasi ini sebenarnya secara tradisional dilakukan secara tatap muka ataupun secara langsung, yang juga meng-acquire diplomat itu untuk terbang langsung ke negara tujuan untuk melakukan kegiatan diplomasi. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama di era digitalisasi sekarang, jenis diplomasi publik ini dapat digunakan untuk menunjang kegiatan diplomasi tradisional itu sendiri. Nah, jenis diplomasi publik ini berkomunikasi dengan audiens internasional dan juga menciptakan narasi yang baik menggunakan situs web, internet, dan juga berbagai platform media sosial lainnya. Selanjutnya adalah contoh dari diplomasi digital itu sendiri. Nah, contoh yang pertama yang saya cantumkan adalah kedutaan besar seringkali menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mempromosikan budayanya, pariwisata, dan juga investasi di negara mereka. Salah satu contohnya adalah kedutaan besar yang kedutaan besar yang dikirimkan oleh Jepang ke Indonesia menggunakan akun Twitter Japan Embassy Indonesia untuk mempromosikan berbagai aspek budaya dan juga pariwisata Jepang serta berinteraksi dengan publik Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat di contoh yang aku masukin ini, beliau seringkali mengunggah kegiatan beliau selama di Indonesia. Dan juga ini juga salah satu contohnya yaitu pemerintah dan organisasi internasional menggunakan platform digital seperti website dan juga media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan program dan juga aktivitas mereka kepada publik. Salah satu contohnya yang juga menggunakan platform sosial media Twitter, yaitu akun Twitter Cina MBIN RI, aktif memberikan informasi terkait diplomasi Cina, termasuk kebijakan politik, sosial, budaya, dan juga bahasanya. Unggahan yang paling baru itu pada tanggal 1 Mei beliau mengunggah bahwasannya beliau datang secara langsung kepada kegiatan lecture yang diadakan oleh Dr. Wong Xiaoming yang membahas mengapa kita harus belajar bahasa Cina di era digitalisasi sekarang. Nah, contoh selanjutnya dan juga contoh terakhir yaitu Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu sering meluncurkan kampanye digital untuk menangani isu-isu global seperti perubahan iklim ataupun juga pandemi. Contohnya pada tahun 2022 kemarin, Kemenlu RI itu meluncurkan salah satu kampanye secara daring dengan hashtag Climate Action Now yang diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim. Seperti yang kalian lihat itu digunakan mengenai platform media Zoom. Nah, jadi kita nggak hanya harus ketemu langsung sama teman-teman yang ikut juga kampanye tersebut, tapi kita juga dapat menggunakan platform media Zoom untuk mempermudah kita berinteraksi dengan mereka. Baik, selanjutnya adalah dampak positif dan juga dampak negatif yang dihasilkan dari diplomasi digital ini sendiri. Nah, nggak hanya dampak negatif dan juga dampak positif aja yang ada dalam kegiatan diplomasi digital ini, mereka saling melengkapi antar dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, dampak positif yang pertama adalah tugas-tugas diplomatik disampaikan lebih cepat dan juga lebih menghemat biaya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, biasanya kegiatan
kegiatan diplomasi itu mengharuskan para diplomat untuk terbang langsung ke negara tujuan, namun dikarenakan telah ditunjang dengan kegiatan diplomasi digital, maka kita dapat menghemat biaya dan juga menghemat waktu, baik itu dalam rangka melayani masyarakat, pemerintahan maupun negara-negara lain. Selanjutnya adalah negara yang bersangkutan dapat membangun branding yang positif. Nah, nggak hanya kita nih yang ada self branding di sosial media, para negara-negara yang menggunakan sosial media sendiri juga dapat mengimplementasikan salah satu aspek yaitu nation branding terhadap masyarakat mengenai budaya, kebijakan maupun pencapaian dari negara mereka. Jadi, para masyarakat secara luas dapat melihat secara daring nih kayak apa aja sih kegiatan kedutaan besar di sana dan juga apa aja pencapaian yang udah dicapai oleh negara tersebut. Yang terakhir adalah masyarakat umum dapat langsung terlibat dalam kegiatan diplomatik melalui sosial media. Nah, kalau misalnya banyak kedutaan besar yang mengunggah kegiatan mereka, kita juga dapat berinteraksi langsung seperti meretweet ataupun juga meninggalkan komen kita terhadap postingan tersebut. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama adalah kegiatan diplomasi digital ini dapat mempercepat penyebaran informasi mengenai masalah ataupun peristiwa, entah itu akurat atau enggak, yang pada akhirnya berdampak kepada akibat dan cara informasi itu diperlakukan. Kita pasti nggak ngomongin tentang hoax dan juga penyalahgunaan informasi. Nah, diplomasi digital ini nggak bisa terhindar dari itu ya teman-teman. Jadi kita harus tetap memilah-milih nih sebenarnya informasi apa yang sudah konkret dan juga sudah terbukti dan juga apa yang termasuk hoax. Selanjutnya adalah akun media sosial pemerintah dan juga diplomat rentan terhadap peretasan, pencurian data ataupun serangan cyber lainnya. Nah, keamanan cyber ini belum dapat dipastikan secara 100%. Oleh karena itu, seringkali sosial media, pejabat pemerintah, tidak terkecuali oleh diplomat ataupun juga kedutaan besar mengalami kegiatan yang kurang mengenakan yaitu adanya peretasan ataupun pencurian data. Selanjutnya adalah negara-negara dengan infrastruktur digital yang lemah tertinggal dalam praktik diplomasi digital. Memang diplomasi digital ini dapat menguntungkan oleh negara-negara yang sudah melek akan berkembangnya negara ini meliputi ialah digitalisasi tersebut. Namun pada negara yang belum dapat menunjang secara penuh akan adanya digitalisasi ini akan merasa tertinggal. Baik, selanjutnya adalah tantangan dalam pelaksanaan diplomasi digital ini sendiri. Nah, diplomasi digital ini sebenarnya bukan pengganti secara penuh diplomasi konvensional ataupun diplomasi tradisional, dikarenakan kegiatan diplomasi ini sendiri memang sejatinya adalah kegiatan yang mengharuskan kita untuk dapat bertemu secara langsung ataupun secara tatap muka, yang akan lebih efektif dibandingkan pertemuan virtual. Yang kedua adalah pemerintah perlu untuk terus meningkatkan investasi dan anggaran dalam kapabilitas cyber negara. Pembangunan infrastruktur digital yang memadai akan berpengaruh pada kesuksesan diplomasi digital. Nah, seperti yang aku bilang tadi, salah satu tantangannya adalah keamanan cyber yang belum dapat secara 100% efisien. Maka dari itu, dapat banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah supaya dapat memastikan keamanan cyber tetap berjalan secara efektif. Yang ketiga adalah bahasa menjadi berpengaruh untuk menentukan sasaran diplomasi digital, apakah masyarakat Indonesia ataupun masyarakat asing yang menjadi target diplomasi digital ini. Diplomasi digital sebaiknya menggunakan multibahasa sehingga dapat menjangkau publik secara luas. Maka dari itu, multibahasa pun dan juga kemahiran dalam berbahasa juga dibutuhkan untuk dapat melaksanakan diplomasi digital secara efisien. Nah, yang terakhir adalah opini pribadi dari penulis, yaitu saya sendiri. Menurut saya pribadi, diplomasi digital ini belum bisa sepenuhnya menggantikan diplomasi secara tradisional yang mengharuskan kita untuk bertemu secara langsung ataupun secara tatap muka. Jadi tidak dapat digantikan seluruh kegiatannya dengan kita bertemu secara daring. Ditambah beberapa kegiatan diplomasi dan juga perbincangan yang dilakukan oleh para diplomat itu tidak bersifat rahasia dan tidak semata-mata bisa dilakukan di ranah online atau daring, dikarenakan keamanan cyber sendiri itu belum dapat 100% bisa dipastikan kerahasiaan dan keamanannya. Juga kegiatan diplomasi digital ini sendiri seperti dua mata pisau menurut saya, di mana dalam suatu kondisi dapat mempermudah jalannya suatu kegiatan diplomasi, namun juga dapat disalahartikan maupun disalahgunakan. Sejatinya, kegiatan diplomasi digital ini membuktikan bahwasannya di era globalisasi dan digitalisasi sekarang, ada banyak hal yang dapat membantu dan menopang kegiatan diplomasi.
Hanya kegiatan diplomasi digital tidak dapat menggantikan diplomasi tradisional secara menyeluruh, melainkan hanya dapat melengkapinya saja. Baik, menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.